Saya tinggal di Blitar, terus kenal sama Gus Samsudin juga di Blitar. Awalnya itu saya frustasi karena dia pulang ke rumah itu disuruh orang tua itu cepet-cepet cari jodoh. Jangan orang tua saya itu ngebet pengen punya putu gitu. Motif perdukunan Samsudin terungkap. Wanita muda ini akui semuanya ke media. Ini videonya sudah hampir 1 tahun yang lalu, teman-teman sekalian. Tapi saya tidak tahu bagaimana perkembangan kasusnya. Karena setelah video itu tayang gitu ya, banyak sekali klarifikasi, bantahan-bantahan yang dilakukan oleh Mas Samsudin ini, gitu ya, sangat-sangat epic sekali ya pembantahannya gitu ya. Wawancara eksklusif korban dari pengobatan Mas Udin. Kita simak bersama-sama video berikut dan semoga dengan adanya momen ini kita semua berani untuk mengungkap kebenaran. Saya dikasih bunga, tasbih sama air minum, Pak. Air minum? Ya. Buat pemikat cowok, Pak. Pemikat cowok? Ya. Supaya jodohnya deket gitu ya? Iya. Itu Mbak berapa nominal uang yang dengan keluarga? 3 juta, Pak. Kita 3 jutaan. 3 juta semua? Iya, semua 3 juta. Chat-chatan sama beliau dulu, nanti dikabarin, komunikasi pribadi gitu. Terus ya gitu diajak ke hotel tibanya. Lalu ketemu di hotel, Pak. Bukan Pak, di daerah mana itu hotel mana? Di daerah Blitar juga. Iya. Terus ngapain Mbak waktu itu? Saya suruh masuk, Pak. Masuk? Suruh masuk dulu. Hotel itu ya? Iya. Waktu itu ada berapa orang? Orang dua aja atau? Iya, orang dua aja. Oh gitu. Berarti sampai di chatting, udah WA, disuruh ke teman di hotel? Iya, di hotel. Masuk di hotel buat apa Mbak? Terus saya disuruh masuk, Pak. Terus Gus Samsudinnya menyusul. Lalu tiba-tiba ya saya begitu sama dia. Terus dia bilang apa waktu begituan itu? Dia bilangnya ya buat ritual gitu, ritualnya biar mandi gitu. Biar Manjur ya dia bicara. Maka ini yang perlu dituruni oleh si Marcel untuk dibongkar kedok-kedok semacam itu. Maka ini yang perlu dituruni oleh si Marcel untuk dibongkar kedok-kedok semacam itu. Maka ini yang perlu dituruni oleh si Marcel untuk dibongkar kedok-kedok semacam itu. Kita panasin dulu supaya penyakit dobolnya keluar semua ya. Masya Allah, ya Allah. Suka sekali gue ya, apalagi ngebahas orang-orang lucu seperti ini ya. Suka saya suka. Bawa salawat untuk kegiatan dobol itu sopan? Hah? Bawa nama Allah untuk menipu itu sopan? Coba kau jawab dulu. Sedangkan Gus Samsudin ini adalah seorang yang dipercayai memiliki kesaktian supranatural. Lantaran apa? Lantaran dia dianggap bisa menyembuhkan penyakit. Tapi ya, yang membuat saya heran adalah Gus Samsudin ini Gus beneran atau cuma Gus abal-abal? Kan itu pertanyaannya, bener gak? Karena ya, jika dilihat dari dandanannya, memang terlihat sangat-sangat meyakinkan. Ya, coba saja perhatikan jenggot dan sorbannya. Sangat meyakinkan sekali kan? Tapi ya begitulah, namanya juga berusaha untuk menipu. Bener gak? Lu kalau misalkan ini jangan mengganggu rezeki orang dong. Kalau misalkan saya dibilangnya mengganggu rezeki orang, polisi apa kabar? Nangkepin maling, kan mengganggu rezeki maling. Nggak sekalian kayak gitu, ngeganggu rezeki rampok. Jadi yang kita cegah ini adalah agar masyarakat Indonesia nggak dirugikan. Karena saya miris banget, Sir. Banyak banget nih yang kayak wanita putus sama mantannya, pengen balikan, pergi ke dukun, pelet nih. Terus persyaratan dari si dukun harus berhubungan intim banyak. Saya 14 kali dicabuli, bahkan sampai hamil. Makanya saya bongkar-bongkarin. Dan saya sebut bahwa dukun itu cuma ada 2. Kalau nggak nipu ya cabul. Dengan segala kedoknya, ada yang berkedok budaya, agama, macam-macam. Bukan nggak percaya hal goib. Saya nggak percaya dukun. Itu yang kita ingkari dari berbagai macam tipuan-tipuan para dajjal. Karena di akhir zaman sebelum dajjal yang asli itu muncul, pasti akan banyak bermunculan dajjal-dajjal yang lainnya. Viral.
Usai padepokannya ditutup, seorang wanita mengaku direnggut kehormatannya oleh Gus Samsudin sebanyak 2 kali saat konsultasi karena ingin enteng jodoh. Saya sudah terlanjur percaya. Dilansir greathits.id. Dukun Blitar alias Gus Samsudin sedang menjadi sorotan akhir-akhir ini. Dukun yang berpenampilan religius dan layaknya paranormal ini sepak terjangnya menuai kontroversi. Ia mengaku sebagai orang yang sakti mandraguna karena memiliki karomah. Salah satunya bisa membuat orang jadi kenal, membuat keris bergerak sendiri dan masih banyak lagi. Sayangnya, semua yang dilakukan adalah tipuan belaka dan merupakan trik murahan. Adalah pesulap yang membongkar semua kebohongan Gus Samsudin. Pesulap yang pakaian dan warna rambutnya berwarna merah itu mengungkapkan apa yang dilakukan Gus Samsudin adalah trik sulap murahan. Akibat berbagai kebohongannya terbongkar, padepokannya pun ditutup paksa warga. Bahkan kini ada seorang wanita yang mengaku diperkosa dan jadi korban pencabulan Gus Samsudin. Video itu memperlihatkan sesosok wanita muda berambut panjang. Wajahnya tidak terlihat karena tertutup oleh foto Gus Samsudin. Wanita itu sedang diwawancarai oleh sosok laki-laki di depannya. Dari obrolan itu, wanita itu mengaku pernah menjadi korban pelecehan seksual sekitar Mei lalu. Bahkan, kehormatannya direnggut paksa oleh sang dukun. Ia mengaku sudah berhubungan badan sebanyak 2 kali. Konon, ritual bercinta itu agar keinginannya mendapatkan jodoh terkabul. Dulu saya tuh tinggal di Blitar, terus kenal Gus Samsudin juga di Blitar. Saya disuruh masuk pak, terus Gus Samsudin menyusul. Lalu tiba-tiba ya saya begitu sama dia, maksudnya hubungan intim. Dia bilangnya ya buat ritual, biar mandi banjur. Ya menyesal pak, saya kan sudah terlanjur percaya, jadi nggak ada pikiran kemana-mana gitu. Janjinya jodohnya mau deket pak. Bulan Mei udah 2 kali hubungan intim. Cerita perempuan itu. Sampai berita ini ditulis greathits.id, video itu sudah ditonton 1,1 juta orang. Video itu memperlihatkan sesosok wanita muda berambut panjang, namun wajahnya tidak terlihat lantaran tertutup oleh foto Gus Samsudin. Hal tersebut mendapat banyak komentar dari warganet. Astagfirullahaladzim. Ingat, kita semua akan mati dan bakal mempertanggungjawabkan semua amal perbuatan kita. Dan siksa kubur itu ada dan sangat pedih, ujar Mimi Triatania. Semoga segera terbongkar semua masalah ini. Kalau memang Samsudin terbukti salah, fix anak Dajjal mengatasnamakan Allah untuk kebohongan, ujar Tio Cili. Tugas Pak Polisi untuk menyelesaikan masalah ini segera diusut tuntas sebelum merebak kemana-mana. Samsudin dan Marcel harus sama-sama dipanggil untuk membuktikan semuanya. Hentikan semua aktivitas Samsudin sebelum masalah semakin besar, ujar Mas Seno. Mulai kebongkar kedok si Udin. Nih baru keren polisi hidup polisi, ujar Arif. Berkat pesulap merah, ujar Fajar Biru. Indonesia harus cerdas, adili yang merugikan masyarakat. Wis mulai muncul kebongkar satu persatu. Aduh, mungkin ini cerita akhir Samsudin. Lanjutkan Pak, ujar Heri Jojok. Laki-laki pasti akan jatuh terperosok ke wanita dan itu hampir 100%. Apalagi dalam bermain ilmu kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semoga Udin bisa lebih jauh dalam berpikir, tak baik mempublikasikan kemampuan dan merasa mampu menyembuhkan. Iblis akan lebih jauh merusak nama baik. Firman Allah dalam Quran sudah jelas, jangan kau jual ayat-ayat ini dengan harga murah. Semoga kita berjumpa di perjalanan selanjutnya, ujar Muntahana. Mohon pada pihak terkait, pihak yang berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.